memberikan kemenangan demi kemenangan. Kau Allah yang memberikan sukacita yang melimpah. Kau Allah yang memberikan mujizat yang luar biasa. Yang percaya berikan tepuk tangan lebih lagi bagi dia. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik. Percaya mujizat itu nyata. Yesus dikatakan amin. Katakan firman saudara, Allah kita Allah yang luar biasa. Berikan tepuk tangan lebih lagi bagi dia. Hatiku
lagi bagi Tuhan Allah kita ya. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita akan masuk lebih dalam lagi dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi kita diberikan kesempatan berikan persembahan yang pertama bagi Tuhan Allah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari-hari ini. Terima kasih buat kasih setia segala aktivitas kami Tuhan. Bahkan sepanjang tahun ini kami percaya Tuhan, kemenangan demi kemenangan akan memberikan kesehatan Tuhan. Percaya. Pujilah Engkau Bapa, kami berikan persembahan, kuduskan hati pikiran kami Tuhan, biarlah persembahan itu menyenangkan Engkau. Di dalam nama Yesus, mari bersama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan menyaksikan warta semangat kegiatan gereja. Kita bagi berdiri Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita siapkan hati kita untuk kita berdoa firman Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersamakan, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersamakan, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami bersyukur Tuhan sore hari ini, kalau kami punya Tuhan yang hebat, kalau Engkau yang berjanji dan Engkau yang menepati janji-Mu Tuhan. Kami bangga dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh menjadi milik-Mu Tuhan, kalau kami boleh menjadi anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dan biarlah sore hari ini Tuhan, setiap kami pribadi lepas pribadi, biarlah hati kami, pikiran kami, pendengaran kami sore hari ini Engkau yang menguduskan, sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, dan firman itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dalam kehidupan kami, mengubah hidup kami Tuhan hari-hari ini. Sehingga Tuhan, ketika paradigma kami dirubah, maka ada kemenangan buat setiap kami Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya tempat ini penuh dengan pasukan malaikat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Shalom. Shalom. Haleluya. Sebentar, Pak Andi, tolong lampu sorotnya dimatikan. Nggak usah disorot dengan lampu sorot, saya udah kelihatan cantik kok. Iya. Iya, shalom saudara. Saudara diberkati. Amin. Ya. Senyum dulu dong saudara, senyum dulu. Kanan kiri senyum, kasih senyum walaupun pakai masker. Senyum yang lebar.
Iya. Udah senyum kanan kiri, sekarang senyum buat saya. Ya, supaya saya nggak tegang, saudara juga nggak tegang. Ya. Ya. Siap mendengar firman Tuhan? Amin. Nggak baper ya. Ngomong kanan kiri, jangan baper ya. Ngomong dong, jangan baper. Udah ngomong, terus ngomong lagi, jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung ya, dengar firman Tuhan ya. Amin. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Ya, jadi siap-siap, pasang telinga baik-baik. Ya, saudara, kemarin kita kumpul, Pak Gembala, saya, Pak Yosua, Pak Andreas, Bu Meng. Kita koreksi. Yuk, cara khotbahnya gini-gini. Itu saya bilang tuh, kalau saya khotbahnya gimana? Anak saya bilang gini, kalau mama khotbah marah-marah. Makanya hari ini saya bilang senyum dulu buat saya. Ya, supaya nggak tegang, saudara. Saya udah jinak, nggak pernah marah-marah. Oke? Cuma memang suara saya seperti ini, saudara. Jadi jangan terkaget-kaget ya. Oke, kita lanjut. Sore hari ini saya akan bawakan tema tentang kerendahan hati. Apa, saudara? Kerendahan hati. Gampang atau susah? Rendah hati itu gampang atau susah? Halo? Siapa yang bilang gampang? Kok ada ini langsung? Siapa bilang susah? Ternyata udah habis susah. Siapa yang bilang gampang-gampang susah, susah-susah gampang? Ternyata gak gampang, saudara ya, rendah hati. Harus penuh dengan perjuangan. Ya, tapi kita mau belajar sore hari ini. Ya, bukan hanya untuk saudara, tapi untuk saya. Karena firman Tuhan itu pedang bermata dua. Kita baca yuk 1 Korintus 4 ayat 6 dan 7. 2, 3. Saudara-saudara, dulu ini kayaknya 1000 orang kok yang ngomong cuma satu nih. Sama-sama ya. 2, 3. Dan pada Apolos, jangan melampaui yang ada tertulis, menyombongkan diri. Ayat 7. Yes. Dan apakah yang kau punyai? Seolah-olah. Yes. Nanti saudara baca kelanjutannya ya di rumah. Catat aja saudara ayat-ayatnya. Saudaraku yang kekasih, kerendahan hati itu sebetulnya gampang-gampang susah dan susah-susah gampang. Ya, berdasarkan prinsip dunia. Ya, ini kita sekarang bicara tentang prinsip dunia. Sangat sulit bagi seseorang untuk merendahkan hati menurut prinsip dunia. Ya, mereka lebih tertarik mengejar kekuasaan. Betul gak, saudara? Dan mau berada di atas orang lain. Ini berdasarkan prinsip dunia. Bagi seseorang untuk merendahkan hati itu sangat sulit, bahkan mereka lebih tertarik mengejar kekuasaan. Hampir tidak ada orang yang dengan sadar mau berada di bawah orang lain. Ya atau ya? Halo? Ini menurut dunia. Orang dunia merasa bahwa ketika dia sudah berhasil, bahkan ketika dia mempunyai segalanya, dia nggak akan mau dia ada di bawah kekuasaan orang lain. Ya, namun prinsip kita sebagai orang Kristen merendahkan hati tidak hanya mungkin, tapi harus dan sudah sewajarnya. Artinya harus dilakukan, harus bisa merendahkan hati. Enggak ada amin. Jadi saudara, kekristenan itu bukan sekedar teori. Kekristenan itu praktek.
Ketika saya dan saudara sudah mengambil keputusan sebagai anak Tuhan, murid, orang Kristen, meredakan hati itu wajib kita lakukan, walaupun sulit, saudara. Jangankan saudara, saya sebagai pendeta juga, aduh saudara, seringkali sekadar nangis, saudara. Tapi ini firman Tuhan bahwa harus dan sudah sewajarnya. Kesombongan dan kebanggaan diri sedang menggerogoti jemaat di Korintus. Kita sekarang sedang belajar melihat keteladanan, bahkan mungkin belajar dari jemaat di Korintus. Nanti saudara baca, jemaat di Korintus hari-hari itu sedang mengalami era di mana Tuhan memang mengirim banyak jiwa di jemaat Korintus. Jiwa-jiwa ini, jemaat ini banyak orang-orang pejabat, orang-orang kaya, pengusaha, orang-orang hebat, orang-orang yang diberkati, sehingga membuat jemaat di Korintus ini menjadi sombong. Dan dalam pembacaan firman Tuhan dikatakan kesombongan dan kebanggaan diri sedang menggerogoti jemaat di Korintus. Saudaraku yang terkasih, bahkan sampai Paulus berkata seperti ini, siapa yang menganggap engkau penting? Paulus tahu jemaat di Korintus diberkati Tuhan dengan orang-orang yang hebat-hebat. Tetapi dengan adanya orang yang hebat, jemaat ini semakin sombong. Makanya Paulus berkata, siapa yang menganggap engkau penting? Artinya walaupun jemaat di Korintus itu jemaat orang kaya, pejabat, orang penting, orang hebat, Paulus katakan siapa yang menganggap engkau penting? Sore hari ini, kalau saudara ada hari ini diberkati Tuhan, jangan biarkan kesombongan itu ada pada kita. Sehingga jangankan hamba Tuhan yang akan menegur kita, tetapi Tuhan sendiri yang akan berbicara seperti ini. Siapa yang menganggap engkau penting? Engkau berpikir engkau diberkati, engkau berpikir engkau kaya, engkau berpikir engkau hebat. Tidak tahu kan apa yang kau terima hari ini, itu semua anugerah Tuhan. Makanya saya mau katakan jangan sampai Tuhan Yesus sendiri yang berkata kepada saya dan saudara, siapa yang menganggap engkau penting? Kalau jemaat di Korintus itu Paulus yang berkata, tapi jangan sampai jemaat di GBI Galumas, ketika engkau diberkati, jangan biarkan kesombongan itu ada pada setiap kita. Sehingga Tuhan jangan sampai berkata siapa yang menganggap engkau penting. Sekali lagi saya mau katakan, jangan biarkan kesombongan itu ada pada setiap kita. Jangan pernah merendahkan orang lain. Jangan pernah meremehkan orang lain. Amin. Dikatakan kerendahan hati, next. Kerendahan hati adalah kerelaan. Baca yuk saudara, 2-3. Kerendahan hati Halo, 2-3. Kerendahan hati dan ketaatan dalam melakukan kehendaknya. Jadi setiap kita, saya dan saudara, harus memiliki kerendahan hati. Enggak gampang, karena kita harus merelakan segala yang ada pada kita. Merelakan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan ketaatan dalam melakukan kehendaknya. Saudara, apa sih yang menjadi melakukan kehendak Tuhan itu? Apa yang dimaksud dengan kehendak Tuhan? Halo, coba saya mau tanya, siapa yang di sini baca firman, baca Alkitab? Pagi, malam, sebelum tidur. Halo,
Siapa? Jangan malu-malu saudara. Saya pengen lihat. Ayo, siapa yang di sini rutin baca firman? Halo, jangan setengah tiang. Yang tinggi-tinggi, ada malaikat mencatat saudara. Yuk, siapa? Jangan malu. Masuk. Yang lainnya kemana? Lainnya baca apa? Kopingo. Saudara, makanya hari-hari ini kalau saudara berdoa menghadapi masalah, ketika saudara menghadapi masalah berdoa dan belum dijawab Tuhan. Kenapa saudara? Karena saudara tak pernah mau baca Alkitab. Karena di dalam firman Tuhan itu terkandung banyak janji Tuhan. Dan ada rambu-rambu yang harus kita lakukan. Ayo mulai hari ini bangkit jadi pemenang. Bangkit apa? Bangkit dari kemalasan kita baca firman. Bangkit dari malasnya kita saat teduh. Kalau saudara dan saya nggak mau bangkit, saudara nggak akan mendapatkan kemenangan. Tadi kan pujian katakan, aku punya Tuhan yang besar. Janjinya ya dan amin. Janjinya itu ada dalam firman. Jadi kalau saya dan saudara nggak pernah baca firman, gimana kita bisa tahu janji Tuhan? Dan jangan pernah ngomel sama Tuhan kalau janjinya nggak pernah ditepati di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara catat aja ayatnya, nanti saudara baca di rumah. Sini dikatakan sikap rendah hati tampaknya lemah. Saudara, mungkin ketika kita punya rendah hati, ketika kita dianiaya, ketika kita diintimidasi, ketika kita dicela, kita disakiti, kita nggak melawan, kita bilang aduh Tuhan, aku mau menguasai diriku. Memang itu mungkin dunia melihat itu lemah, tapi sesungguhnya itu kita kuat, saudara. Ya, kelihatannya seperti di bawah, tetapi sesungguhnya kita ada di atas mereka. Saya juga belajar, saudara. Saya juga belajar. Jadi saudara jangan berpikir pendeta. Jadi saudara jangan berpikir pendeta itu superwoman, superhero. Enggak. Kita sama, kita masih makan nasi sama-sama. Dicubit juga masih sakit. Jadi saya juga harus belajar merendahkan hati. Amin. Saudaraku, mari setiap kita pribadi lepas pribadi, ketika kita diberkati Tuhan, jangan biarkan kesombongan itu ada pada kita. Karena ketika saya dan saudara sombong, maka Tuhan bisa merendahkan kita. Manusia itu aneh. Coba ngomong kanan kiri, kamu tuh aneh. Udah ngomong belum saudara? Kamu tuh aneh. Kenapa saudara? Ketika katakan manusia aneh, perhatikan. Kalau orang itu berbuat jahat, berbuat dosa, dia takut ketahuan. Kalau orang itu berbuat salah, dia takut ketahuan. Tetapi kalau orang itu berbuat baik, suka memberi sedekah, justru dia takut tidak ketahuan. Artinya dia mau seluruh dunia itu tahu apa yang dia lakukan. Ya toh ya? Ya. Saudaraku yang terkasih, padahal firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa ketika saya dan saudara berbuat salah, berbuat dosa, kita harus mengaku dengan mulut kita. Supaya apa? Supaya Tuhan menguduskan kita. Amin. Tetapi firman Tuhan juga berkata bahwa ketika kita memberikan sesuatu, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Betul nggak? Ini bukan kata saya loh, kata firman loh. Kok kayaknya bingung nggak? Nah ini ketahuan yang nggak pernah baca firman. Firman Tuhan katakan
memberi, tangan kirimu tidak boleh tahu. Artinya ketika kita melakukan sesuatu, kita gak perlu bilang sana sini. Ketika kita memberikan kepada orang lain. Tapi cenderungnya nih manusia, ketika kita memberi kepada orang lain, kita mau seluruh dunia tahu. Bukan se-RT aja tahu, tapi seluruh dunia tahu. Ya, bahkan saudara, ketika kita sudah melakukan sesuatu, kita mau dipuji, ya toh ya. Apalagi sekarang udah zamannya zaman FB, saudara, IG. Saudara kalau lihat kan postingan, nggak salah saudara. Saya juga suka posting kok. Kalau ada yang ngasih saya berkat, saya posting karena nggak ketemu orangnya. Nanti kalau nggak diposting, si Bu Lina udah dikasih sesuatu nggak diposting, salah lagi. Jadi zaman sekarang ketika mendapatkan sesuatu masih diposting. Terima kasih buat berkatnya. Nggak salah, zaman sudah berubah memang, nggak salah. Tapi saudara, ketika kita memposting sesuatu, apakah kita melakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Atau kita mencari citra diri, mencari pujian buat diri kita sendiri? Sedikit-sedikit live, sedikit-sedikit diposting. Halo guys, sekarang saya ada di sini. Saudara, nggak salah. Tapi ketika kita melakukan itu, satu, apakah itu untuk kesombongan kita? Atau untuk kita memuliakan nama Tuhan? Coba saudara renungkan, cek dan recheck. Jangan biarkan apa yang kita posting, apa yang kita lakukan itu menjadi kesombongan buat kita. Mengharapkan pujian dari manusia. Dan orang berkata, hebat lu dia, hebat lu gerejanya, hebat lu. Saudara mau dipuji manusia tetapi Tuhan gak memuji kita? Atau saudara ibarat kata manusia gak melihat apa yang kita lakukan tetapi Tuhan katakan engkau luar biasa? Yang mana saudara? Halo? Saudara mau dipuji manusia tetapi Tuhan katakan aku gak mau memuji kau karena kau sudah terima pujian dari manusia. Atau saudara, manusia gak melihat apa yang kita lakukan tetapi Tuhan katakan engkau luar biasa. Mau yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Saudara, lebih baik kita dipuji Tuhan daripada dipuji manusia. Hari ini manusia bisa memuji kita, hari ini manusia bisa mengangkat kita. Besok belum tentu manusia itu memuji kita. Tapi kalau Tuhan yang sudah memuji kita, Dia terus yang akan mengangkat kita. Amin. Saudara yang kekasih, kalau saya dan saudara ada hari ini di posisi di mana Tuhan memberkati kita, itu artinya Tuhan menyertai setiap apapun yang saudara lakukan. Coba ingat beberapa tahun yang lalu, mungkin waktu saudara nggak punya mobil, punyanya motor, atau mungkin waktu itu motor juga nggak ada, punyanya sepeda ontel, atau mungkin sepeda juga nggak ada, yang ada cuma 2 kaki. Waktu itu saudara hanya bekerja sebagai sales yang datang ke rumah, ketok, menawarkan dagangan saudara. Tapi karena saudara setia sama Tuhan, punya kerendahan hati, bahkan mengasihi Tuhan, sehingga saudara diberkati, semakin hari diberkati sampai hari ini. Saudara diberkati Tuhan. Saya berdoa jemaat di GBI Galumas Ibadah Raya ketiga tidak ada yang punya hati sombong.
Saudara, mari ketika saudara diberkati punya rumah besar, ya, punya perusahaan besar, pekerjaan diberkati. Saya berdoa jemaat di tempat ini, ketika kau punya kerendahan hati, Tuhan tahu hati kita loh. Tuhan tahu hati kita yang paling dalam. Enggak ada yang mustahil buat Tuhan untuk memberkati saya dan saudara. Amin. Amin. Tuh, amin tuh. Anak kecil dia bilang amin. Imannya bangkit, saudara. Saudara, saya kasih kesaksian sedikit. Saya nggak pernah berpikir saya itu dari Jakarta, saudara. Saya lahir di Jakarta, gedenya di Sunter, pelayanan di Kelapa Gading. Saya nggak pernah berpikir saya dibawa Tuhan ke Kota Kerawang. Bahkan saya nggak pernah berpikir dan tidak pernah bermimpi punya suami jadi pendeta. Karena pendeta zaman dulu itu hidupnya susah. Saya nggak pernah berpikir dan saya nggak pernah berdoa. Tetapi Tuhan buang saya. Kalau dibilang kan buang, saudara. Orang saya enak tinggal di kota Kelapa Gading, suruh masuk ke Kota Kerawang. Saudara tahu waktu saya masuk ke Kota Kerawang itu masih sepi. Mana yang tinggal di Kota Kerawang, orang Kerawang? Ayo 25 tahun yang lalu, keadaan Kota Kerawang bagaimana? Sepi, saudara. Saya dibawa ke Cinango. Aduh, gelap. Keadaan gereja tempat tinggal saya juga gelap. Belum jadi apa-apa. Saya cuma bilang begini, Tuhan, kenapa aku dibawa kemari? Tetapi saya bilang gini, Tuhan, aku mau belajar taat aja. Aku mau melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, waktu saya masuk ke Kota Kerawang, waduh, saudara, pergumulan itu terlalu berat dan terlalu banyak. Mungkin kalau di kampung air mata saya tuh segentong kali, saudara. Saya harus diajar merendahkan hati ketika orang-orang mengintimidasi saya. Tapi saya katakan, kalau Tuhan engkau pakai, kirim aku ke Kota Kerawang, kuatkan aku, mampukan aku. 25 tahun, saudara, saya boleh melewati bersama dengan Tuhan. Walaupun hati ini benar-benar harus saudara. Kalau saudara udah boleh dibelah, ini rasanya udah berkepit-kepit. Tapi saya percaya, saya belajar. Saya mau katakan, Tuhan, aku mau belajar merendahkan hati. Walaupun orang-orang di samping kiri saya mungkin ada yang gak suka sama saya mau belajar. Saya mau belajar berdiam. Bahkan saya mau belajar memberkati mereka. Saudara, kalau kita mengingat masa lalu, Tuhan katakan, ingatlah ketika engkau masih dalam keadaan sederhana, dan saat ini engkau ada saat ini, itu karena aku, bukan karena kuat dan gagahmu, bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau bisa, bukan karena engkau mampu, tapi karena aku menyertai engkau. Aku memberkati engkau. Amin. Jadi saudara, jangan sombong, gak ada yang perlu disombongi. Apa yang ada pada sama kita, itu semua milik Tuhan. Itu kepunyaan Tuhan, itu berkat dari Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk kita bisa mengelola dengan baik. Amin. Jadi saudara, miliki hati yang merendah, hati yang sungguh-sungguh. Ini loh Tuhan, apa yang aku dapat itu semua daripada Tuhan. Begitu juga kalau ada di antara kita yang belum sukses hidupnya, baik dalam keluarga, pekerjaan. Ingat saudara, jangan sekali-kali kita mengeluh. Karena Anda, saya dan saudara itu ada dalam